Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Bahasa Sastra Arab, Fakultas Adab Humaniora dan Universitas UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan daripada ulasan ataupun pengertian kodikologi dan juga ruang lingkup daripada kodikologi tersebut. Dan pada video kali ini juga untuk memenuhi daripada persyaratan ujian tengah semester yang diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Muhammad Mida Fadlan MHum. Beliau adalah salah satu dosen daripada jurusan Bahasa Sastra Arab yang mengampu mata kuliah kodikologi. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu pengertian daripada kodikologi, teman-teman harus mengetahui nih bahwasanya ilmu filologi itu berkaitan erat dengan bahasa, sastra, dan juga budaya. Nah, objek kajian ilmu ini itu tak lepas dari ketiga unsur yang tadi disebutkan, yaitu yang bersumber daripada naskah-naskah kuno. Nah, dalam filologi terdapat sebuah ilmu yang dinamai yaitu kodikologi. Nah, jika teman-teman tahu filologi itu yaitu yang mengkhususkan pada pemahaman isi atau kandungan daripada teks. Nah, sedangkan kodikologi yaitu khusus membahas segala aspek sejarah naskah, dimulai dengan bahan naskah, tempat penulisan, perkiraan penulisan naskah, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang naskah-naskah kuno. Nah, tujuan daripada kodikologi tersendiri ialah mengetahui sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, meneliti tempat-tempat naskah sebenarnya, menyusun daftar katalog naskah, menyusui perdagangan naskah, sampai pada penggunaan naskah-naskah itu sendiri. Memasuki abad milenial, sebagian orang yang bahkan awam sekalipun sedikit atau banyaknya mengetahui bagaimana sejarah naskah-naskah kuno bangsa Indonesia. Padahal dari naskah-naskah tersebut dapat diketahui pula perkembangan bangsa, sastra, budaya, moral, dan intelektual bangsa. Kebudayaan nenek moyang kita masa lampau yang bernilai luhur terekam dalam berbagai cerita rakyat yang disebarluaskan dari mulut ke mulut. Kini cerita rakyat itu telah direkam dan dipublikasikan di berbagai media massa seperti buku, majalah, dan juga surat kabar, dan elektronik seperti kaset, radio, televisi, ataupun film. Selain cerita lisan, ada juga warisan budaya nenek moyang yang berupa naskah yang bentuk dan ragamnya bermacam-macam. Naskah-naskah itu tersebar di seluruh Indonesia dan ditulis dalam berbagai bahasa dan huruf daerah. Isi naskah itu juga bermacam-macam. Ada cerita pelipur lara, cerita tentang sejarah, cerita keagamaan atau kepercayaan, cerita yang mengandung ajaran, pengetahuan tentang obat-obatan, mantra, dan lain-lain. Kandungan atau segi batin. Naskah yang bermacam-macam itu merupakan lahan garapan ilmu filologi. Sebaliknya, jika fisik naskah yang beraneka bentuk dan ragamnya itu merupakan lahan garapan ilmu pernaskahan atau kodikologi. Dalam upaya penyusunan karya ilmiah mengenai hasil sastra lama, ilmu filologi dan kodikologi itu sangat diperlukan dan sangat penting. Nah, memasuki daripada pengertian kodikologi. Kodikologi sendiri secara etimologi yaitu adalah kodikologi atau codicology. Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu codex, yang artinya bentuk tunggal, bentuk jamaknya yaitu codis. Nah, yang berarti buku, dan logi yang artinya itu ilmu. Jadi, kodikologi adalah cabang ilmu yang meneliti buku tulisan tangan atau naskah. Dalam bahasa Indonesia, kodikologi juga dikenal dengan sebutan ilmu pernaskahan. Dengan batasan ilmu ini meneliti semua aspek naskah. Selain itu, dalam bahasa Latin dahulu, kata codek atau codex berarti teras batang pohon. Nah, itulah sebabnya kata codek berhubungan dengan pemanfaatan kayu sebagai alas untuk menulis.
Dalam perkembangannya, kata codek kemudian dipakai sebagai padanan istilah naskah. Menurut Robson, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia, kodikologi dapat diartikan sebagai pelajaran naskah. Kemudian, menurut Barit, dalam bukunya Pengantar Teori Filologi menyatakan bahwa kodikologi ialah ilmu kodeks. Kodeks adalah bahan tulisan tangan atau menurut The New Oxford Dictionary 1928 berarti manuskrip volume, episode of ancient text, gulungan atau buku tulisan tangan, terutama dari teks-teks kuno. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulis naskah. Secara umum, kodikologi dapat dipahami sebagai kajian terhadap buku, terutama pada era setelah mesin cetak ditemukan. Kata kodek tersendiri telah digunakan untuk merujuk pada sebuah buku. Akan tetapi, secara khusus, kodeks yang dimaksud dalam konteks pernaskahan adalah naskah kuno, tulisan tangan atau manuskrip yang menjadi objek utama kajian filologi. Nah, teman-teman, pengguna pertama istilah kodikologi ini yaitu Jos M.M. Hermans dan Gerda C. Huysman dalam bukunya berjudul The Descriptione Sodicium 1979 atau 1980. Itu menyatakan bahwa istilah codicology mula-mula diperkenalkan oleh seorang ahli bahasa Yunarti, Alphonse Dain, dalam kuliah-kuliahnya di École Normale Supérieure di Paris pada bulan Februari 1944. Istilah itu dikenal di kalangan yang lebih luas melalui karyanya Les Manuscrits yang diterbitkan pada tahun 1949. Alphonse Dain menjelaskan bahwa kodikologi ialah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukuan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis dalam naskah tersebut. Dijelaskannya, walaupun istilah kodikologi itu baru, ilmu kodikologi bukanlah ilmu baru. Selanjutnya, Alphonse Dain menyatakan bahwa tugas dan lingkup kodikologi lebih luas dari teks, yaitu meliputi sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli, penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan fungsi sosial naskah, dan segala hal lain yang terkait dengan fisik naskah tersebut sebagai sebuah artefak. Selain naskah, istilah lain yang sering digunakan ialah istilah manuskrip, dalam bahasa Inggris yaitu manuscripts. Kata manuscripts berasal dari ungkapan Latin Codex Manuscripti, yang berarti buku-buku yang ditulis dengan tangan. Kata manu berasal dari manus yang berarti tangan, dan scripts berasal dari scribe yang berarti menulis. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah handscript, dalam bahasa Jerman handscripts, dan dalam bahasa Prancis manuscripts. Dalam berbagai katalogus, istilah manuscripts atau manuskrip keduanya bentuk tunggal, biasanya disingkat menjadi MS. Sedangkan istilah manuscripts atau manuscripts keduanya bentuk jamak, disingkat menjadi MSS. Istilah handscript atau handscripts disingkat menjadi HS, dan istilah handschriften atau handschriften bentuk jamak disingkat menjadi HSS. Di dalam bahasa Malaysia, istilah naskah lebih luas digunakan daripada istilah manuskrip. Demikian pula halnya dalam bahasa Indonesia, istilah naskah dalam pengertian codek lebih banyak dipakai daripada istilah manuskrip. Kata naskah tidak perlu disingkat karena sudah singkat. Berdasarkan uraian makna kata di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kodikologi ialah ilmu tentang naskah atau ilmu penaskahan. Dewasa ini, kata naskah sering juga digunakan dalam pengertian yang berbeda, sebagaimana terdapat dalam gabungan kata naskah pidato, naskah siaran radio, naskah perjanjian, naskah perundang-undangan, dan naskah kerjasama. Kata naskah dalam gabungan kata itu sama maknanya dengan kata teks, sehingga gabungan kata itu dapat diganti menjadi teks pidato, teks siaran radio, teks perjanjian,
teks undang-undang, dan teks kerjasama. Dalam kodikologi, juga filologi, harus dibedakan penggunaan istilah naskah dan teks. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa teks ialah isi atau kandungan naskah, apa yang tertulis, sedangkan naskah ialah wujud fisiknya. Nah, buat teman-teman semuanya, kesimpulan dari semua ini bahwasanya kodikologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu codex yang berarti buku, dan logi yang artinya ilmu. Jadi, kodikologi adalah cabang ilmu yang meneliti buku tulisan tangan atau diterjemahkan juga dengan kata naskah. Nah, kodikologi juga yaitu ilmu mempelajari segi fisik naskah seperti alas naskah, tempat penyimpanan naskah, penulisan atau penyalinan naskah, umur naskah, serta ilustrasi pada naskah. Oke sobat semuanya, mungkin cukup sampai di sini aja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.